Saudari dan saudara yang terkasih, boleh dikatakan bahwa hampir semua orang mendambakan ada perubahan, ada kedamaian, ada kesejahteraan, baik di dalam hati mereka sendiri, di dalam keluarga, di negara, dan di dunia kita ini. Mereka pengen supaya ada kemajuan, supaya ada suatu perubahan yang besar yang terjadi. Tetapi terasa susah. Mereka seringkali melirik kepada pemerintah. Kapan pemerintah akan memperbaiki jalan? Kapan pemerintah akan menghadirkan damai? Mereka lihat pada gereja. Gereja bagaimana bersuara? Kok diam-diam saja? Tapi nggak akan ada damai, nggak akan ada perubahan kalau tidak mulai pada diri kita sendiri. Hati manusia, suasana dalam keluarga itu diutamakan. Itu syarat untuk perubahan dan perdamaian. Saya kenal seorang pria yang seringkali bergumul dalam batin, yang tidak menemukan damai, yang selalu gelisah. Karena tidak menemukan damai, selalu gelisah, maka akhirnya dia lari kepada minuman keras. Mabok, fly, happy. Lari kepada narkoba, supaya melupakan sengsara-sengsara di sekitarnya, kegelisahan hatinya. Dia banyak tidur-tiduran saja, nganggur. Karena tidak menemukan happy, kebahagiaan dalam hidupnya. Akhirnya dia mulai mengganggu orang-orang lain. Mulai merampok. Mulai menyusahkan orang-orang lain. Bohong. Banyak susah. Gara-gara dia. Maka akhirnya orang itu ditangkap oleh polisi. Penjahat. Masuk dalam sel yang gelap. Sendirian, kesepian. Tidak ada Tuhan, tidak ada siapa-siapa yang bisa menghibur dia. Untung sekali di penjara itu ada seorang sipir penjaga para tahanan. Orangnya bersinar pada wajahnya, memantulkan kedamaian. Sang sipir itu seringkali berbicara sama dia, menghibur dia. Dia mengatakan, "Mas, kalau kau mau menemukan damai dalam hatimu, kau sendiri harus berubah. Selama kau hanya tergantung dari orang-orang lain, susah. Kau sendiri dalam hatimu sama dengan Tuhan harus mencari perubahan. Bertobatlah." Dia sinis. Bertobatlah. Sudah hafal, bertobatlah. Susah. Tapi kata-kata dari sang sipir itu sedikit banyak mulai menyentuh di dalam hatinya. Daripada hidup dalam kegelapan, daripada banyak gangguan-gangguan roh-roh jahat yang menyusahkan dia, dia mulai merenungkan, di mana kiranya saya bisa menemukan kedamaian yang katanya dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka bersama dengan sipir itu dia mulai menemukan bahwa selama ada gunung-gunung kesombongan dalam hati manusia, selama ada lubang-lubang penuh dengan dosa, kesalahan, selama ada jalan berliku-liku, tidak lurus, forget it, tidak pernah damai. Maka si sipir itu mengatakan, "Mas, kau sendiri harus berubah. Kau sendiri harus datang kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kau harus berdoa, kau harus berpuasa, minta supaya ada perubahan dalam hatimu sendiri. Dan baru kau bisa membawa damai kepada orang-orang lain dan menemukan kebahagiaan." Mikir dalam keningan, dalam kesepian di penjara, dalam hidup yang tidak bahagia. Mikir. Akhirnya tiba-tiba tak terduga. Akhirnya dia tanya kepada si sipir itu, "Mas, boleh tidak saya menemani engkau dalam berkunjung kepada tahanan yang lain?"
Boleh tidak saya juga bersama dengan kamu membawa kabar gembira kepada hati orang-orang lain? Boleh tidak saya ikut bersama kamu melayani orang-orang lain? Rubah dia, rubah. Dia minta supaya namanya diganti. Tadinya namanya apa? Sugih harta. Tadinya namanya suka mabok. Sekarang dia mau ganti. Suka membawa damai. Suka membawa keselamatan dalam hidup orang-orang lain. Dan sang sebir mangguk. Mangga, ikut sama saya. Dan mereka bersama-sama merasa terpanggil oleh Tuhan membawa perintis kemerdekaan, membawa kebebasan, membawa kebahagiaan dalam hidup orang-orang. Jangan lagi mikir dirimu sendiri, nggak pernah kenyang. Mikir, berdoalah, berpuasalah untuk keselamatan orang-orang lain. Dan dia menemukan kemerdekaan yang sejati. Yang tidak dia peroleh dengan mabok dan dengan sengsara menyengsarakan orang lain, menemukan damai dalam hatinya. Baginya terjadi Natal. Baginya terjadi bangkit kembali. Terjadi lahir sebagai manusia baru. Tidak mudah. Tidak mudah ada perubahan pada diri kita manusia. Kalau tidak sanggup menyangkal diri. Mengambil keputusan bersama dengan Tuhan. Aku mau harus berubah. Kalau tidak, dunia, hati saya, keluarga saya tetap berantakan. Aku harus berubah. Bukan negara, bukan gereja, aku harus berubah. Barangkali ibu dan bapa yang rajin ke pertemuan lingkungan tahu bahwa sekarang ini di dalam pertemuan lingkungan kita berbicara tentang sukacita dalam merawat alam semesta bumi kita bersama-sama. Dan saya kagum, saya lihat teman-teman saya runding bersama-sama mencari usul, mencari keputusan, mencari janji apa akan mereka berbuat supaya dunia lebih damai. Macam-macam usul-usul yang bagus-bagus muncul. Tapi saya mengamati orang ngomong damai, kita harus begini, harus begitu. Tapi nggak terjadi apapun selain daripada ucapan bibir saja. Nggak ada orang yang melangkah, mengusulkan, melihat kepada pemerintah, melihat kepada orang lain harus begini. Tapi prakteknya kumaha? Nggak ada. Nggak ada perubahan. Tidak akan ada damai, tidak akan datang Natal kalau bukan kita mau berubah. Harus ada doa, harus ada menyangkal diri, harus ada usaha. Harus mau pergi kepada orang-orang lain. Jangan egois. Menjadi altruis. Menjadi pembawa damai. Membawa keselamatan kepada orang-orang lain. Kalau kita berani melangkah demikian, Natal akan jadi hidup baru. Kesempatan yang baru bagi hati kita, bagi keluarga kita, bagi negara kita, bagi dunia kita ini. Mari kita bersama-sama membuat konkretisasi. Janji kita mendambakan bumi yang baru. Tapi nggak pernah mau menyapa, mau membersihkan halaman di depan gereja, jorok. Tidak pernah mau menyapa, membersihkan selokan di depan rumahnya, penuh dengan sampah. Konkret saja, berbuat sesuatu supaya ada suatu perubahan. Sekecil apapun juga itu berarti bagi datangnya Natal, hidup baru, cara hidup yang baru bagi kita sekalian. Selamat menikmati masa Advent. Masa seruan untuk bertobat. Berubahlah. Puasalah. Menyangkal diri. Untuk mendambakan Natal, hidup baru, kelahiran baru, kesempatan yang baru. Semoga demikian.